Mozaik Indonesia pendengar, rangkaian pertama kita dalam Palembang sore ini edisi Senin 30 Juni awal pekan tapi di penghujung bulan ya. Bagaimana dengan Anda pendengar di akhir bulan ini bersiap-siap untuk bulan Juli dan juga bagaimana juga harapan-harapannya di bulan ini. Kita harapkan apapun kegiatannya termasuk juga dunia usaha bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang Anda inginkan. Kalau belum, kita ya tentunya ya masih banyak kesempatan-kesempatan untuk meraih hasil-hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sore hari ini Mozaik Indonesia pendengar akan menemani Anda hingga nanti kurang lebih 40 menit bincang-bincang kita dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada ibu dan juga bapak cantik dan ganteng. Sesuai juga mungkin dengan pola-pola yang dibawa ini ya. Kita akan bincang-bincang perca berkisah. Wah, perca ini maksudnya apa ini? Perca berkisah. Dari potongan kecil ke harapan besar. Saya sapa dulu, selamat sore Ibu Seli. Selamat sore, Mas Aris. Bagaimana kabarnya Ibu Seli? Alhamdulillah luar biasa. Seger banget ini Bu Seli ya tuh ya. Tuh jadi pendengar yang ingin menyaksikan tayangan ini, siaran ini silakan Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami Pro1 Palembang dan juga Anda bisa bertanya-tanya ya nanti kira-kira bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan bahasan kita sore hari ini. Tidak sendiri Bu Seli ditemani sama Bapak. Sama Bapak tersayang gitu ya. Boleh kenalan dulu Pak. Dengan siapa? Dengan Pak siapa nih Pak? Albarian Cigame. Dengan Albarian Cigame. Pak Albar saya panggilnya ya. Ya, Pak Ibon. Ibon. Pak Ibon. Ya. Wah mantap Pak Makanya Ibon. sesuai dengan nama Ah. nama usaha kita. Teras Oh Ibon. gitu ya. Ibu kalau Bu Linda saya panggilnya Bu Linda atau Bu Seli biasanya Bu? Ibu Seli. Ibu biasanya. Seli biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut dengan obrolan kita sore hari ini, Ibu kenalan dulu dengan pendengar kita, silakan Ibu. Sekalian kenalin bapaknya, silakan. Baik, selamat sore semuanya pendengar setia Pro1 RRI Palembang. Di sini saya Linda Shelly, owner dari Teras Ibon Collection. Dan Bapak Albareon, biasa dipanggil Pak Ibon. Dan nama usaha kita adalah Teras Ibon, sesuai nama ownernya. Demikian Mas Aris. Oh gitu, jadi teras Ibon, terasnya Pak Ibon Iya, maksudnya betul, ya. terasnya Pak Ibon. Kenapa harus pakai teras? Kenapa nggak halaman belakang Ibu gitu atau Iya, atau halaman harusnya ya. samping? Kenapa tuh? Itu sudah seberapa lama usaha Ibu dalam hal kain perca ini berlangsung? Pertama kali tahun berapa? Awal mula usahanya itu 2013. Tapi 2013 itu kita belum punya perizinan apa-apa. Oh gitu. Perizinan baru dimulai di 2019 termasuk HKI dan SNI. Jadi produk utama kita pada awalnya adalah spray, bed cover, terus gorden. Semakin kesini setelah kita mengikuti berbagai lomba, ternyata kita harus melestarikan kain jumputan Palembang. Oh gitu. Maka kami membuat tas dan souvenir-souvenir lainnya. Nah, dari tas ini banyak sekali perca-perca kecil yang terbuang dan menjadi sampah. Di situ kita mulai mengolah bagaimana caranya supaya perca kecil ini pun menjadi suatu produk. Sehingga kami buatlah kain-kain perca menjadi tas-tas seperti ini. Itu Ini dari bahan perca. songket semua itu Bu ya. Itu motif-motifnya itu. Ini kain jumputan. Oh jumputan ya, jumputan ya. Kain jumputan asli Palembang. Asli Palembang Iya. gitu. Jadi memang ada kelebihan-kelebihan bahan-bahan itu dapatnya dari mana itu biasanya Bu Seli? Itu dari sisa kain kita yang besar. Oh yang besar, ya ya Produk-produk ya. besar kan bersisa-sisa kecil. Spray tadi horden ya. Beda lagi. Oh, beda Kalau lagi. spray kayaknya beda. Misalnya tas besar ini kan ada yang sisi-sisi kecil. Nah, yang kecil itulah kita jadikan produk baru. Oke. Itu menarik sekali ya kain perca. Ternyata kain perca Iya, ini ini perca semua. pada akhirnya bisa jadi satu produk ya Bu ya. Jadi produk baru. Jadi nah, produk ini baru. juga perca. Ah. Jadi produk baru. Nah ini yang ngasih ide pertama kali akhirnya menjalar ke sini ya Bu ya, dari yang namanya spray, hordeng, terus pada akhirnya Ibu juga buat tas,
tadi. Dan juga apalagi tadi Bu? Selain tas yang baru-baru tadi tas, Tas kita juga bikin ah, sarung sarung kursi, jok kursi kursi. yang semuanya bermotif khas Palembang semua Bu ya. Iya, ada yang khas Palembang sesuai custom, sesuai Oke. request. Itu siapa yang kasih ide pertama? Bapak? Kami berdua. Oh gitu, memang soulmate-nya tuh. Luar biasa ini. 2013 sampai sekarang 2025 pasti banyak sekali cerita ya Bu ya. Iya. Apalagi ini kan produknya istilahnya produk yang bukan produk sehari-hari ya Bu ya, kayak makanan gitu kan. Nah ini gimana waktu pemasarannya? Apakah Ibu waktu itu mendapatkan kesulitan kah? Awal mula dari COVID ya, waktu COVID itu kan kita kesulitan, pekerja tidak bisa datang ke rumah, dan kita juga harus berproduksi. Otomatis penghasilan kita kan menurun. Jadi dari situlah kita mulai bikin, dan kita mengajarkan anak-anak disabilitas untuk berkarya di rumah. Dari mereka lah kita bisa terus berproduksi, menggantikan omset yang hilang dengan menciptakan produk-produk baru. Tadi, Ya, oh jadi jualnya mulai online. mulai online. Jadi memang cukup banyak ya Bu ya, istilahnya timnya ya. Alhamdulillah ya. Ada berapa banyak Bu? Kalau yang tetap cuma 5, tapi kalau yang partnership itu bisa sampai 30. Oh, kalau partnership itu gimana Pak Ibon? Partnership itu kita dengan rekan-rekan itu Mhm. yang bahan yang kita jahit itu kita training dulu, Mhm. atau mereka memang sudah bisa jahit tapi dengan produk-produk kita, uh, dengan desain-desain yang ada kita potong, kita contohkan, kemudian kita praktekkan untuk di eksekusi kalau istilahnya. Ya, kita jadikan bahan, kemudian baru mereka bisa ikut apa namanya, ikut untuk memproduksi produknya, produk massal. Contohnya Oke. itu seperti kalau awal COVID itu masker massal, kan bentuknya sudah diharuskan bentuknya begini dari pemerintah itu sudah menyatakan Standar, ada standarnya, ya. ukurannya, kemudian bahan-bahannya seperti itu. Oh, jadi istilahnya kita tetap tidak terlalu sulit ya Pak Ibon ya, karena kan bentuk nama standarnya kan sudah ada, cuman ya tadi tinggal mencari motifnya yang seperti apa. Dan itu sepertinya bukan kesulitan yang besar juga, karena kain-kain perca juga bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Iya betul. Kalau sampai sejauh ini pemasaran kita sudah sampai mana nih Bu Seli, Pak Ibon? Kalau ke luar kota itu alhamdulillah sudah banyak. Tapi kalau ke luar negeri yang ekspor itu masih di bawah tamu. Jadi misalnya ada tamu dari Belanda bawa produk kita ke Belanda, itu bukan ekspor, cuman buah tangan. Souvenir biasa. Ya gitu dia belanja, ataupun dia just tip temennya. Nah itu sudah sampai luar. Oh gitu, jadi istilahnya baru dari mulut ke mulut sama Iya, buah kalau yang tangan luar. gitu ya. Jadi kalau yang luar kota sudah banyak. Jadi bukan cuma kalau untuk Indonesia, sudah hampir seluruh Indonesia kita sudah tercover ya Pak ya, Bu ya. Menuju. Amin. Amin. Tadi awal cerita tadi Bu Seli sama Pak Ibon agak terkendala soal izin ya, kan kepada awal-awalnya hanya istilahnya UMKM dan juga kerajinan rumah gitu ya. Nah ini sampai pada akhirnya bisa mendapatkan izin dan segala macam, itu idenya tahapannya kronologis lah kita bilang gitu ya. Itu gimana itu Bu? Waktu itu 2019 kan saya masih penjahit rumahan, belum ada channel-channel. Nah kami ikut komunitas. Jadi di komunitas itu, oh kita harus bikin NIB, kita harus bikin perizinan usaha yang lain. Nah saya bergabung di sana, dan di sanalah diajarin harus ini, bikin ini, melengkapin ini. Akhirnya bisa ikut kompetisi dari perizinan-perizinan yang lengkap. Jadi ilmunya bukan hanya sekedar buat kemudian jual, tapi ternyata butuh juga legalitas Iya, betul. berupa izin tadi ya Bu ya. Nah ini sudah dapat izin, tentunya jadi kemudahan-kemudahan juga lebih banyak ya Bu Iya. ya. Jadi kalau setiap bazar itu kan selalu ditanya izinnya, NIB-nya ada, HKI-nya ada, atau apa, kita kan harus lengkap semua. Dan alhamdulillah produk Terasibon perizinannya sudah lengkap. Oh Sampai saat
ini. Cuman untuk perizinan yang keluar itu belum. Belum. Harus ada Tapi akan ISO. menuju ke sana ya Bu Iya. ya. Kalau kalau Dari DQ kerjasama untuk ekspornya. Oh, Oh, ya, gitu. dari Kementerian Keuangan. Itu kondisi sekarang itu untuk tahapan ke sana masih dalam tahap perizinan lagi kah? Atau masih rencana aja ini, Pak? Belum kayaknya. Tapi kita sudah sudah cari informasi ya, Bu ya. Sudah. Ah, itu kalau dilihat dari informasi yang didapat, apakah sulit untuk mendapatkan? Sepertinya tidak. Kalau Gampang, kita ikuti ya. bisa. Kan banyak pemerintahan yang mendukung. Betul. Apalagi kita yang istilahnya mendukung khas dari Iya. Kota Palembang. Palembang. Ya. Salah satunya melestarikan budaya dalam berupa Kain jumputan tadi ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini Bu, itu istilahnya kalau kondisi-kondisi kayak gini kan banyak juga saingannya tuh ya. Nah istilahnya kita itu memberi apa itu kepada customer lah itu ya. Dari kualitas jahitan kah atau yang seperti apa begitu? Nah, di situ salah satu kendala UMKM itu di marketplace. Oh, Di sosmed itu kan produk mereka tuh murah-murah. Sementara produk kita yang custom ini mahal. Tapi disitulah kita jual value-nya yang mereka bisa custom. Jadi mereka bisa pesen, oh aku pengen ukuran ini, pengen ini. Nah, itu kita buatkan. Jadi nilai jualnya ya custom itu. Oh, custom justru lebih mahal ya Bu ya? Seharusnya. Seharusnya. Iya. Tapi di lapangan gimana Bu? Kalau untuk iya memang mahal. Karena custom tadi. Iya, iya. Dan kita juga mainnya di kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas ya. Seperti perintilan ini kan banyak dari yang grade A, grade B, kita langsung main yang, Yang bagus ya, ya. Karena memang disesuaikan juga dengan bahan-bahan itunya ya Pak ya. Ini sudah ikut bazar kemana aja ini Bu Sally? Sudah sampai ke Dubai. Weh, Tapi Dubai saya tidak pergi, barangnya yang berangkat. oh Pak. Kalau yang saya pergi sampai ke Batam. Itu dari Bang Sulsel Babel membawa kita ke Batam. Oke, ini yang membedakan tadi kalau kita balik ke awal ya Bu ya. Waktu pada saat kerajinan rumahan, gorden, spray, untuk bahan-bahannya gimana Bu? Apakah masih tetap Ibu jualan spray dan juga ini? Masih. Atau fokus di sini sekarang? Tidak, ini revenue stream, Oh pendapatan gitu, lain. pendapatan Iya. lain. Kenapa tidak dikembangkan kalau bisa ya Bu ya gitu Iya, ya? ini. Ah, Jadi yang spray gorden itu pendapatan utama. Karena spray itu kalau misalnya rumah sakit yang pesen itu sudah bisa untuk berbulan-bulan. oh iya betul. Gorden juga kalau satu rumah aja yang pesen itu sudah bisa mencukupin kita dan karyawan. Weh gitu ya. Tapi memang Ibu target marketnya memang kelas A gitu ya. Ya, Menengah ke atas gitu. Nah ini untuk kerjasama Ibu, apakah sudah berlangsung juga kerjasama dengan mungkin instansi atau juga dengan rekan-rekan sesama yang kerajinan yang sama Bu ya? Apakah sering juga istilahnya konsul, ketemu, terus tukar pikiran, saling berbagi informasi atau gimana? iya. Kalau untuk tas itu ada komunitasnya. Oh gitu. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan, buat tas bersama, ada model baru buat bersama. Dan kalau misalnya kita dapat orderan yang banyak, berbagi juga ke teman-teman komunitas. Oh gitu, pokoknya saling support lah itu ya. Iya. Pak Ibon, selama ngikutin Ibu gimana nih Pak Ibon, apalagi produk-produknya produk ibu-ibu ini Pak Ibon. Kalau kami sebenarnya saya eksekutor. Oh gitu, Ya, ya, jadi ya, ya, desain ya. dari Ibu Seli, dia desain dari komunitas dari mana-mana, dia bikin, dia cerita begini maunya jadinya begini. Nah kita selaku eksekutor harus tahu kan dari desainnya, bentuknya, konstruksi yang kita buat itu apa. Nah kebenaran satu pemikiran. Jadi maunya Ibu Seli Udah kebaca iya, gitu udah ya. kebaca. Itu yang bikin semua halnya bisa berjalan lancar dan juga cepat Bu ya. Benar. Kalau satu hari biasanya untuk produk-produk seperti ini bisa
bisa tiga, Tiga. empat bisa. Cuman ada sistem terstruktur. Contoh begini, Aha. ada bahan mentah. Kemudian kita kan harus potong berapa jumlah yang harus kita bikin. Aha. Kita potong satu Mhm. hari itu bahannya misalnya 10 nih. Mhm. Kita bikin dulu, kita potong bahan. Mhm. Satu hari kemudian baru eksekusi. Nah, kalau kita campur antara potong dengan dengan dijahit, disatukan, dirangkai, itu kan memakan waktu yang lama. Mhm. Sepele, penggantian benang aja sudah memakan waktu. Contoh, ini misalnya bahan dalamnya hitam. Nih, Mhm. artinya bagian bawah benang harus hitam. Ini merah marun. Berarti benang itu harus diganti-ganti terus standby. Nah, kalau dia dalam pemotongan hanya memotong saja dalam satu hari. Jadi betul-betul Pak Ibon sama Ibu Sally ya istilahnya kalau kita lihat brand-brand luar negeri yang punya nama sekarang kita nggak bisa main-main Bu ya karena memang betul-betul kualitas harus dipertahankan ya Ya, Bu ya. kualitas. Termasuk detail-detail yang Pak Ibon bilang tadi ya. Ya. Nah kalau misalkan kita ini Pak untuk tahu kualitas-kualitas bahan-bahan material yang paling bagus pasti kan, apalagi tadi dikatakan kita targetnya kita kelas menengah ke atas ya Pak ya. Ya. Untuk material-material bahan bakunya dapat dari mana itu Pak? Kalau ini dari Ke online. itu Mhm. banyak ya. Iya, Dari dipermudah lah ada online ya, sekarang enak ya. Dari Surabaya, dari Jakarta. Mhm. Kalau untuk ke pemasok bahan baku kita di Sumatera Selatan, Mhm. karena kita bukan kota industri, Betul, agak sulit. Kecuali bahan-bahan seperti sudah tersedia. spray, Betul ya. Golden yang memang sudah tersedia. Tapi kalau untuk bahan-bahan Perintilan. macam ini, Perintilannya justru ya Pak. Ya. sliting, kemudian ada hook, ada apa namanya ini nih. Karena untuk purchasingnya sendiri Bu Sally, kalau saya Oh. hanya eksekutor, saya orang lab. Ya. Karena kita juga nggak tahu detail-detailnya seperti Ya, apa yang bagus Pak ya. Bisa dibilang nih yang sedang trennya gimana nih? Betul. Ibu-ibu Kalau tahu. kalau kita yang mantau ya bagus-bagus semua Pak. Nah ini Pak sebagai orang yang pasti mau tidak mau berkecimpung juga ya Pak ya istilahnya hal seperti ini akan menjadi satu apa taste-nya terbentuk secara tidak langsung ya Bu ya Pak ya. Nah ini kita untuk mengetahui kualitas-kualitas itu biasanya yang seperti apa tuh Pak untuk mengetahui kualitas tas dari yang handmade ini bagus atau yang bikinnya asal-asalan atau juga yang berharga memang murah karena orang melihat ya namanya tas pasti sama semua harganya gitu loh Pak. Gimana itu Pak? Kalau ini tas yang bagus itu satu tingkat kerapian. Tingkat kerapian bisa dilihat dari mana itu Pak Ibon? Misal, salah satunya ini nih. Ini Cakep presisi banget. nih, kiri kanan, Aha. bawah tas. Ini perlu diperhitungkan. Kemudian dari jahit, kemudian bahan baku. Bahan Nah, baku. bahan baku ini yang kita Yang tadi. awal-awal agak kesulitan karena kan harus cari. Betul. Kita coba di toko online A, oh ternyata pilih yang lain ada yang lebih bagus. Nah, sehingga ketemu kita untuk koneksi kita untuk bahan baku yang kita butuhkan. Ada, semua ada. Tergantung kita berani untuk coba berkoneksi. Jadi kita beli satu ya dengan jumlah yang sedikit dulu. Setelah ternyata memang bagus, kita baru beli yang banyak. Oke, karena memang dari bahan dasarnya kain jemputan pun harganya sudah tinggi ya Pak ya. Ya, lumayan. Jadi kalau untuk dari Palembang sendiri peminatnya cukup banyak kah Pak Ibu? Kalau Atau jumlah justru luar? memang banyak. Aha. Karena begini ya, ini contoh nih. Aha. Kalau kondangan-kondangan, Mhm. itu kan ibu-ibu rata-rata kan kepengennya kan jemputan. Betul. Kan, bukan kalau dulu kan batik. Sekarang di mana-mana jemputan. Pokoknya khas Sumsel lah Ya. gitu ya. Nah, kelebihannya ibu-ibu ini dia maunya matching. Atas bawah semua sama. Kalau Nah, marun-marun semua gitu. Iya, makanya kadang-kadang bahan mereka pesan itu contoh tas tangan Iya. ya seperti ini. Dia maunya sama dengan pakaiannya. Bahkan ada kemarin itu Ibu Sally ikut pelatihan pembuatan sepatu dengan bahan jemputan juga. Nah kalau sepatu udah
ngerambah kita, Bu? Belum, sudah belajar tapi belum produksi. Ini jadi PR baru nih, Pak. Iya, Sudah ada komunitasnya. Ya, ada komunitas Pak. Ada komunitas sepatu dan itu sudah terfikirkan dan mungkin tinggal eksekusi saja ya, Pak ya. Tinggal tunggu mesinnya. Oh gitu. Sudah mesin khusus buat sepatu. Tapi kalau untuk tas-tas ini semua ini rata-rata handmade semua ya, Pak ya? Iya, semua handmade. Waduh. Jadi kita dari mulai pemotongan, mulai dari produksi, makanya untuk jemputan beda dengan tekstil pabrik. Karena tekstil pabrik misal jarak dengan ini Betul. ya, bisa sama, misal 10 cm 10 cm. Kalau dia jemputan enggak, karena sistem pengikatan itu manual, ini diikat. Kalau kita melihat di tempat produksi rekanan kita itu begitu. Nah, itu. Jadi pendengar tahu kan kenapa harganya bisa tinggi? Ya. Dan satu lagi Mas Aris, produk kita itu dalam satu kain itu paling banyak 3. Paling banyak. Oh, terbatas. Jadi memang misal eksklusif gitu ya. Misal model ini cuma 3 kita buat, tidak ada lagi. Ini nih contohnya. Kalau setelah 3 kita tidak buat lagi. Tidak buat lagi. Cukup, jadi ganti warna lain, kain lain. Padahal sebenarnya kansnya besar sekali kalau kita juga bersaing ya Bu ya secara fashion, apalagi istilahnya selama ini Kota Palembang hanya terkenal dengan bahan-bahan baju busana yang secara umum atau secara etnik berupa jumputan, kain songket, tapi secara fashion sepertinya kita belum terangkat nih Pak ya. Sebenarnya bukan belum terangkat ya, tapi memang kebutuhan mereka untuk fashion sendiri kurang terlalu luas. Mau tidak mau kadang-kadang kita ingin istilahnya kalau untuk menuju target ya mau nggak mau kadang-kadang harus ke ibu kota terus gitu. Ada nggak Pak, ada kepikiran ini Pak Ibon sama Ibu Sally, Palembang ini juga jadi barometer fashion, terutama fashion seperti ini, tas dan segala macam. Pernah kepikiran nggak istilahnya kita juga jadi sentra tas-tas yang mahal, yang bagus, sama seperti kota-kota lain gitu? Kalau untuk handmade mungkin bisa ya. Tapi itu tadi Masih ada kendala-kendala ya Bu, kendalanya ya? sama yang online itu, mereka sangat murah sekali jualan. Kebanting Ditambah lagi. Ada ini Mas Aris. Sebenarnya kan di komunitas tas itu banyak ya. Cuman kita kan ada etika ketika seseorang jualan minuman A, ketika dia dekat kita, dia nggak jualan minuman A, Betul. dia minuman B. Jangan produk yang sama. Seperti begini, kita mengkhususkan masalah perca. Seperti ini nih contohnya. Nah ini perca ini tidak dipakai oleh rekan-rekan lain untuk mereka berproduksi dengan tas-tas mereka. Mereka cari yang lain. Jadi ada etikanya seperti itu, kemudian berbagi dan kualitas, ada kualitas-kualitas, contoh kain tajung ya, tajung, songket, kemudian macam-macam kan banyak, bukan cuma sekadar jumputan. Nah inilah dari rekan-rekan kita ini bisa membuat produk yang ya bisa jadi acuan Trend fashion. ya fashion di Indonesia bisa seperti itu. Betul ya, tapi masih cukup kendala-kendala itu yang kita harus itu ya Pak ya. Istilahnya masih ada pembatas yang harus perlu dihancurkan. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya langkah kita itu sudah cukup maju dan juga hampir sama dengan kota-kota yang lain Pak ya sebenarnya. Oke. Oke baik pendengar, kebersamaan kita masih akan tetap berlanjut untuk Mozaik Indonesia saat sekarang menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Aris Ansor, juga ada Pak Ibon, Ibu Sally akan menemani Anda hingga nanti kurang lebih pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Laper nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak. UMKM, beneran enak gak? Bersih gak? Beuh,
garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa nggak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita Mozaik Indonesia bersama Pak Ibon, juga ada Ibu Sally dengan hasil karya berupa tas. Ini baru sebagian kecil ya Pak ya? Di sana masih banyak di rumah stok-stoknya. Ya, dan juga tadi bukan hanya sekedar tas, karena ini diawali dengan hal-hal yang ya tadi spray, hordeng, dan itu pun masih berjalan sampai sekarang. Kalau misalkan ini kan sulit nih Bu Pak ya, ini kan butuh waktu sampai istilahnya nggak mungkin satu hari udah langsung kelar gitu kan. Nah, apa nggak terganggu tuh untuk kegiatan-kegiatan lain bikin hordeng dan yang lain-lainnya tadi? Ya, kalau kita kan itulah guna partnership. Partnership tadi ya Pak ya. Kemarin itu kita akan ngajar di Kementerian Sosial untuk anak-anak disabilitas. Nah, tapi kelemahannya mereka itu bukan dari dalam ruang lingkup Kota Madia Palembang, tapi dari wilayah barat, dari Lampung sampai ke Aceh, Kepri segala macam. Nah, jadi yang perlu ke depan itu bagaimana cara kita supaya penyerapan tenaga kerja sebagai partnership ini dari Kota Madia Palembang. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ordeng, spray, itu kita tinggal memanajemen waktunya aja. Sebenarnya Ya, gitu ya. contoh nih, secara umum yang ini mulai bulan puasa sampai hari raya, ordeng sama spray sama bantal satu. Karena kan rata-rata kan dari luar kota yang anaknya, yang cucunya mau datang, mereka ini kan butuh spray baru, bantal gitu ya. baru Iya. segala macam, termasuk ordeng baru. Nah, itu yang waktu 1 bulan itu yang kita manfaatkan untuk kita memproduksi spray ataupun ordeng seperti itu. Karena kita udah berpengalaman, jadi untuk pengerjaannya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Contoh spray itu 1 set itu bisa 4. Kalau ordeng Dalam waktu berapa lama itu Pak? 1 hari. 1 hari? Ya, Wah, cepet ya. kerjanya dua orang. Satu Ibu Sally di bagian pemotongan. Ya, dia yang potong dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, ya. Nah, saya juga jahitnya udah nggak mikir lagi, pokoknya tinggal jahit aja. Karena kesulitan itu kadang-kadang antara tukang potong dengan tukang jahit kalau tidak sepemikiran. Contoh hal sepele, 1 senti. 1 senti itu bermasalah. Betul sekali. Orang pikirkan cuma 1 senti, iya benar. Tapi kalau satu sisi di 1 senti, di situ 1 senti, artinya 2 senti. Ketika kita jahit itu akan bermasalah. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang kalau awal-awal kami suka berantem masalah ukuran. Kan sepele cuma 1/2 senti, iya. Tapi kita yang jahit, yang eksekusi, ini kita harus mikir ulang. Harus begini, gimana nih ngakalin supaya jahitan kita ini bisa pas seperti itu. Oke, jadi istilahnya memang hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak terfikirkan ya, apalagi dengan model-model sekarang yang ukuran-ukuran seperti kasur ada yang ukuran 120, 140, 160 ya Pak ya. Ada yang beberapa yang mungkin 120 paling beda 1 senti. Ketika disebar itu kan gak enak melihatnya Pak ya. Masuk dia kelebihan 1 senti ya. Jadi tidak Jadi ngepres. kendor. Presisi betul. Satu selain tidak ngepres. Tidak ngepres betul. Jadi kalau bisa kita ini kalau tidur jangan sampai si spray ini Kemana-mana. ya udah di mana-mana. Kadang-kadang udah jadi selimut. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang perlu, makanya kita kalau untuk
spray, khusus spray dengan yang gorden. Spray dulu kita bahasnya. Saya cenderung untuk ukur langsung. Jangan kurang kalau jarak jauh, misal di luar kota, kami pengennya nih, saya maunya ukuran itu kalau dia 120 hitungannya. Perkara urusan nanti saya yang melebihkan, kami harus buat jahitnya melebihin, itu urusan kami. Betul. Karena sering kejadian si konsumen, customer ini melebihkan 1 cm, 2 cm. Khususnya seperti apa ya, meja osin, meja bulat. Kan tidak setiap itu ukurannya sama. Pabrik A kelebihannya 0,5 senti satu sisi. Nah ini yang jadi masalah ini. Makanya saya kecenderungan kalau memang untuk mengukur sekarang teras ibon itu apa namanya? Detailnya harus ya. Apa namanya? Care, peduli itu salah satu. Oke. Trust, inovatif and Trust, care. inovatif and care. Woi, Nah, mantap. itu Trust, slogannya. inovatif, and care, TIC Ya, gitu ya. TIC, Oh, benar, TIC. TIC Jadi kan Teras Ibon Collection. Collection. pas. Jadi memang betul-betul hal-hal seperti ini tidak boleh terlewatkan ya, bukan hanya sekedar materi yang didapat, duit juga didapat, tapi masalah trust ini ya Pak ya, yang jadi pintu gerbang rezeki ngalir semua nanti gitu ya. Dan ini juga hanya diberlakukan untuk hal-hal seperti ini ya Pak ya. Semua. Oke. Kalau custom itu biasanya ada yang minta aneh-aneh nggak, Bu Sally? Banyak. Ya, Namanya spray ya, custom. khususnya spray ya. Oh seperti Ya, spray rewel ini banyak ya Pak yang rewel ya. kan yang pesen ini rata-rata kan emak-emak nih. Betul. Ya, emak-emak ini sangat terkenal. Dia Wah, kepengen pengen yang ini. yang ada lipetannya, ukurannya sekian, Lipetan ukuran pengen sekian, rapet. segala macam. Betul. Nah itu kadang-kadang ada tingkat kesulitan kalau kemarin-kemarin itu di awal-awal untuk membuat lipitan-lipitan itu. Apa ya kalau rempel ya Pak? Ya? Rempel. Nah sekarang lebih mudah karena ada sepatu sepatu corong istilahnya itu Khusus untuk untuk jahit khusus bikin untuk rempel. Tapi walaupun memudahkan, kalau tidak ahlinya ya tetap sulit juga. Malahan saya lebih suka manual. Jadi sebenarnya asal muasalnya ini sejak tahun berapa sih Bu? Kan 2013 memulai usaha rumahan. Tapi istilahnya kemampuan ini memang sudah dari dulu atau? Tidak ada ya. Nggak ada. Sebenarnya begini ya. Saya dari kecil gratis. Salah satunya di bidang jahit, mesin jahit khusus. Terlalu aktif bisa dibilang Ya, seperti itu ya Pak? Ya, Ya? hiperaktif mungkin ya. Jadi mak saya itu dahulunya waktu saya kecil suka marah kalau urusan dengan mesin jahit dia itu, kalau saya udah mendekat pasti saya kena marah. Semakin dilarang, rasa ingin tahu, sehingga saya dari kecil sudah bisa jahit, termasuk prakarya waktu zaman SD. SD itu ya. Bikin taplak meja. Orang-orang lain bikin yang sederhana, yang Bapak udah bikin. pakai ram namanya dulu. Disulam ya. Kita udah pakai mesin jahit yang punya zigzagnya segala macam. Seperti itu. Padahal sulit sekali ya penggunaan mesin jahit itu ya Pak. Mungkin Ya? saya kelas 3 atau kelas 4 SD. Tidak ada guru. Tidak ada guru, tapi mungkin skillnya memang di sana ya Pak. Sudah istilahnya kemampuannya ada di situ. Iya. Dapat ketemu sama Bu Sally ya udah tambah jadi Orang gitu. marketing. Orang Iya. Pak, kalau dengan kondisi-kondisi sekarang nih Pak, istilahnya banyak sekali ya. Apalagi kita bisa dibilang agak sulit untuk menentukan harga. Dibilang kemahalan, orang akan mikirnya 2 kali. Dibilang kemurahan, kita yang tekor. Sementara memang walaupun ya ada rupa ada harga lah gitu ya. Itu jadi pada saatnya memutuskan kita tembak target menengah ke atas. Itu mikir-mikir enggak Pak? Atau mungkin langsung tembak aja gitu? Mungkin Ibu Sally ya bisa. Banyak pertimbangannya enggak Bu? Iya, kan sudah ada rumusnya. Misalnya untuk HPP, harga pokok penjualan itu harus kita masukkan semua. Biaya-biaya yang variabel, biaya-biaya yang fix yang harus dimasukkan. Itu kita hitung semua sehingga mendapatkan harga yang sesuai. Betul ya.
Dan harga kita juga ada harga khusus reseller, itu berbeda. Oke, jadi pada saatnya hanya ketemu, oh ternyata memang target kita adalah menengah ke Iya, atas betul. seperti itu. Tidak bisa dipaksakan ya Bu ya. Tidak bisa. Kalaupun dipaksakan ya kita habis tenaga sendiri ya Bu ya. Iya. Capek, boleh capek kalau itu. Ya, Jadi pernah kepikiran untuk bikin second brand. Second brand. Untuk bikin produk serupa tapi dengan bahan Harga. yang berbeda. Mhm. Misal kain spray itu kan kita bikin yang per meternya 55, 60, kan ada bahan yang harganya 30, 25. Tapi semakin mikir ke sini jadi 2 brand, malah nanti orang kira brand kita sama. Sama, nah itu. Jadi ya sudahlah, kita tetap bertahan di harga yang agak tinggi tapi memang berkualitas. Oke, jadi memang kita target pasar kita jelas dan mungkin kita juga bisa mengadopsi seperti yang brand-brand ternama di luar negeri seperti itu yang memang terbatas Pak ya, tapi memang mau tidak mau tetap ada juga dan prestisnya juga dapat itu ya. Iya. Nah, kalau untuk produk-produk seperti spray kalau dan juga yang lain tadi Pak itu pasti masih terjangkau lah itu ya kan umum ya, atau kita juga ambil eksklusif juga nih. ada. Ada yang Ada tingkat-tingkatnya, grade-grade-nya juga ada ya. Jadi bahan baku spray itu sampai 4 atau sampai 6 ya. Yang paling tinggi yang ini dari bahan sutra. Sutra mahal. Satu lagi pengerjaannya sulit karena bahan itu licin. Jadi kalau kita potong ini harus memakan waktu yang lumayan, harus dibentang di tempat yang lebih Datar, lebar. Kemudian ada misal nih tehel ya, keramik itu jadi alat ukur bagi kita supaya dia bisa rata. Kita ngikutin itu. Nah jadi misal kalau perbandingannya satu spray biasa. 3 spray biasa itu untuk yang sutra. 3 atau 4. Nah ini makan waktu yang lama, harganya juga memang Ya nggak bisa main-main Pak ya. dan memang harga itu menentukan bahwa barang itu memang enak untuk Enak, dipakai. Pengerjaannya juga sulit, jadi wajar Pak ya. Iya wajar. Jadi antara ide, pemikiran dan segala macam semuanya memang memiliki nilai. Berarti memang kadang-kadang kita mematok ini semuanya tidak termasuk dengan ide ya Pak ya. Enggak, kecuali begini ya. Ada konsumen pengen buat, saya maunya tasnya begini. Nah kita misal dia butuh 30 nih, misal Iya. ada tas seperti ini misal ya. Nah kita akan kenakan biaya untuk mikir. Nah, itu Karena dia mikirnya tuh. ini bisa 2-3 hari merenung. Kadang-kadang Ini yang mahal sebenarnya. Marah nih, ngapain nggak kerja, nggak dipikirin. Padahal kita diam aja di rumah di teras itu sambil ngopi, itu sebenarnya sedang mikirin barang ini. Dan tidak semua orang yang bisa menerima seperti Ya. itu ya. Yang tadi ya mikir mungkin saya juga kalau awam soal tas mikirnya ya namanya tas sama aja, semua tas mau dari bahan apa juga tetap tas gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi memang ada rupa, ada harga, ada kualitas, belum lagi yang tadi perintilan, belum juga ide, waktu, tenaga, dan itu semuanya akan diperhitungkan sebagai biaya harga jual. Dan itu yang kadang Agak lebihnya seperti kami pernah dapat nih satu. betul. Ada kami bikin dia permintaan dari ibu-ibu kursi, jok kursi. Tapi tidak ada yang bisa jahit karena bentuk lekukannya benar-benar sulit. Dan harus presisi Ya, Pak ya. harus presisi. Kemudian komunikasi begini-begini saya bisa kerjain, cuman satu syarat, saya bawa nih jok yang ini ke rumah dulu. Mau tidak mau. Ya misal satu pegangannya satu aja ya, begini-begini saya harus buka. Iya. Nah saya buka, kemudian saya hanya tahu saya bikin pola ya, sampai 2-3 hari saya contohkan dengan bahan-bahan lain dulu, ketemu cocok, eksekusi langsung. Nah Baru macam itu. itu. Makanya kita seperti jok dan yang lain-lain itu salah satu nilai jual kita tuh presisi. Betul. Jadi antara kursi A, kursi B, seat 1, seat 2, seat 3, bentuk dan rupanya harus
semaksimal mungkin sama. Seperti itu. Jadi kita sedikit paham juga dari Pak Ibon juga bilang hal-hal seperti itu yang menjadi harus perhatian juga. Tidak beda sekali Pak Bu ya antara homemade, handmade dengan bikinan pabrik itu maupun mau disandingkan tetap akan beda ya Pak ya. Belum lagi tantangannya bikin sepatu. Ya, Kan? Sepatu rencananya bahannya dari kain Bu atau dari apa? Tetap kain jemputan. Kain jemputan. Kain jemputan. Jadi seragam nanti ibu-ibu mau kondangan bisa Kadang seragam. tasnya dari kita Satu sepatu set gitu ya. Satu set. Jadi kainnya itu ya kain ibu-ibu itu dia kasih kain ke kita dan kita buat. Wah mantap, ini kolaborasi antara Pak Ibon sama Bu Sel ini luar biasa tuh, jodoh memang sama gitu. Oke, kita sudah di pengunjung bersama nih. Satu pertanyaan terakhir, kalau untuk range harga dan juga lokasi ataupun juga media sosialnya kita bisa kemana ini? Kalau untuk range harga dulu kira-kira terus sekitaran berapa itu Ibu? Untuk harga produk Terasibon Collection dimulai dari 10.000 itu ada tempat tisu yang seperti ini. Oh Nah, gitu. ini 10.000. Terus untuk souvenir pouch itu 50.000 sampai 300. Kalau untuk spray mulai dari 150 sampai 3,5 juta untuk bahan sutra. Oke. Kalau untuk hordeng itu dari 200 sampai berapa sheet ya pesen bisa Tergantung sampai berapa apa, sheetnya. ya. Kalau Untuk spray spray mulai dari 150 150. untuk ukuran nomor 3. Tinggi kasur disesuaikan jadi bisa 25 atau 30 ya? 30. Terus kain bisa milih mulai dari katun lokal, katun Jepang atau sutra. Dibuat custom mau minta berapa bantal, berapa guling itu bisa. Oke. Berikut dengan selimutnya juga bisa. Terus kalau misal mau bikin dekor, jadi begitu masuk rumah kursi sama, hording sama, taplak meja sampai ke dapur sama, itu bisa. Bisa dinego lah pokoknya, jangan Iya. takut ya Bu, jangan mentang-mentang jumputan orang mikir wah ini bakal mahal, langsung datang dulu. Iya. Nggak mungkin gitu ya. Tadi sudah dikasih tahu, itu cakep banget itu tempat tisunya, ini 10.000 Bu Ya, ya. cuma 10.000. Ini sisa dari bahan spray. Jadi perca spray dibikin untuk tisu. Nah, ini tisu Boleh saya travel. lihat Ibu. Tisu travel bisa dibawa-bawa. Oh, Sudah ada tisunya juga. Ini seperti ini ya gitu. Oh, iya, Itu cakep. 10.000. 10.000 doang ya, udah cakep banget. Ya, itu untuk pekerjaan apa ya? Nggak salah-salah bikinnya ini. Itu ngabisin waktu yang daripada nganggur malam misalnya. Ada waktu 1 jam atau 2 jam nih. Udah bikin pelatihan Pak Ibon? Iya, saya ada pelatihannya. Oh. Anak-anak disabilitas Tadi di ya. Kementerian Sosial. Untuk umum juga boleh itu Pak Boleh, ikut? boleh. Oh, Untuk oke umum oke kalau oke. mau belajar, Mau silakan belajar datang. siapa saja terbuka. Kami itu yang awalnya itu kami itu kepengennya anak-anak disabilitas atau disabilitas yang ada di Kota Madia Palembang. Jadi mereka itu lebih apa ya, orang-orang disabilitas ini lebih disiplin. Betul. Dia warawiri nggak bisa. Dikit-dikit misal nih, dia mau nongkrong mana nggak bisa karena terbatas dengan Dia jalan, lebih ada yang dari fokus. kursi roda, dengan yang satu apa yang namanya Itu naruh. tunarungu. Mereka lebih fokus bekerja. Dia nggak bisa ngobrol dengan, walaupun kadang-kadang meja di tempat di Kementerian Sosial kita bikin berhadapan-hadapan supaya mereka bisa, saya butuh bantuan begini-begini dengan bahasa isyarat. Oke, jadi semuanya memang dioptimalkan ya Pak ya? Termasuk setelan buat dia kerja, misal nih kaki yang sebelah kiri tidak berfungsi atau dua-duanya tidak berfungsi, supaya mereka bisa mengoperasikan pedal, kemudian tangannya bisa untuk operasikan bahan segala macam semaksimal mungkin. Oke. Impossible mission kata orang. Misi yang nggak mungkin. Orang normal aja susah, apalagi ternyata mereka lebih mudah karena kemauannya lebih. Ini yang bagus. kadang-kadang justru kelebihan dilimpahkan ke yang tadi ya, kelebihan keunikan masing-masing ya Pak. Oke, kalau nomor telepon ini gimana Pak kalau pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama Ibu Seli sama Pak Ibon, Teras Ibon. Teras Ibon. Oke, untuk nomor telepon bisa ke 0812 1934
Oke, diulang lagi Bu. 0812 1934 8414 14. atau bisa DM ke Instagram Teras Ibon Collection, fanpage-nya juga Teras Ibon Collection, TikTok Teras Ibon Collection, semuanya bisa dari sana. Gampang nyarinya tuh Teras Ibon, ketik aja Teras Ibon Collection udah dapet Iya. ya. DM langsung juga bisa atau juga WhatsApp tadi ya Bu ya. Ya bisa. Untuk alamat bisa juga di Google Map Teras Ibon Collection. Gampang sekali nyarinya tuh. Semua Oke. sudah disamakan. Mantap tuh. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sore hari ini, Pak Ibon, Ibu Sally? Apa ya? Apa ya, bingung teh. Jadi untuk semuanya teman-teman yang pengen belajar, asal ada kemauan, kita bisa membuat apa yang kita mau, bisa menjadi cuan. Jadi kerjakan apa yang ada di pikiran kita itu ditulis. Tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Oke, dan tanpa terasa juga ini sepertinya melestarikan tadi ya Bu ya. Terus Warisan melestarikan kain wastra Sumatera Selatan. Mantap. Pak Ibon ada yang ditambahkan Pak Ibon? Sepertinya cukup. Cukup, sudah mewakili gitu ya. Oke. Baik pendengar, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, Palembang sore ini dengan Mosaik Indonesia bersama Pak Ibon, juga ada Ibu Sally. Ini owner Teras Ibon Collection, tadi sudah dikatakan. Teras Ibon Collection, langsung saja lihat di IG-nya, bisa langsung juga telepon tadi 08 19 12 0812 1934 8414. Saya Arisanso pendengar, kita cukupkan dulu Mosaik Indonesia. Pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mosaik Indonesia.